Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 60, Menikmati Kemenangan. Pengacara pun mencatat baik-baik gugatan Belva untuk bercerai. Segala bukti pun sudah dipegangnya. Tidak sulit untuk mendapatkan semua bukti tersebut. Belva merasa sangat lega, karena Ravin tak bisa lagi berkutik. Hanya tinggal hitungan hari, Belva dan Ravin akan resmi bercerai. Ravin langsung bergegas meninggalkan kamar itu. Tak ada yang mencegahnya, karena mungkin saat ini tak ada yang peduli lagi dengannya. Terima kasih sudah menghargai keputusanku, Ayah Givari. Aku lega sekali sekarang. Belva tersenyum hangat. Sudah menjadi tugasku, Belva. Anggap saja ini sebagai penebus kesalahan kami padamu, karena telah keliru memilihkan pasangan hidup untukmu. Kamu berhak bahagia setelah ini, ujar Givari lembut. Belva sudah seperti putrinya sendiri. Meskipun impian untuk memiliki keturunan darinya sudah tidak mungkin lagi. Sekali lagi terima kasih, Ayah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, ucap Belva. Ravin termenung di rooftop cafe hotel. Ia sungguh meratapi nasibnya yang kian memburuk. Tak lama Susan menghampirinya dan menepuk lembut bahu putra semata wayangnya itu. Apakah selamanya kalian akan membenciku? Ravin menatap kosong dan jauh, seolah harapan sudah tak ada lagi dalam hidupnya. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Setelah mengetahui fakta itu, ayahmu masih hidup saja sudah syukur, nak. Ibu sangat khawatir sekali saat mendengar kabar ayahmu jatuh sakit. Jadi, jangan pernah bantah ucapannya lagi, seru Susan. Hidupku hancur, Bu. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup ketika tidak ada lagi Rida dari kalian? Ravin bergetar menahan kepedihan. Insya Allah, Ibu yang akan ikhlas dan memberimu Rida, Rav. Seburuk-buruknya kamu, tetap kamu adalah darah dagingku. Ibu paham. Kesalahanmu hanya satu, yaitu jatuh cinta dengan wanita yang ditentang keluarga. Tapi kami bisa apa? Yang menguasai hatimu hanya Allah. Hanya Dia yang maha membolak-balikan hati manusia. Harapan ibu hanya satu. Semoga setelah ini kamu mau bertaubat, nak. Susan menatap dalam putranya yang kini berlinang air mata. Dalam hidup bukan tentang dengan siapa kita bertahan. Bukan tentang terjerat godaan cinta yang berat. Melainkan seberapa tangguhnya kita untuk bertahan dalam pilihan yang kita jalani. Kamu telah memilih Alana untuk hidup di sisimu. Sebab itu kamu harus bertanggung jawab dalam pilihanmu itu. Bagaimanapun keadaannya, dia adalah tanggung jawabmu sebagai wanita yang kamu pilih. Ibu tidak pernah mengajarkan kamu menjadi pecundang dan pengecut. Kalau kamu meninggalkan Alana setelah mengetahui kekurangannya, itu artinya kamu mencintainya selama ini hanya karena nafsu dan egois saja. Bukan seutuhnya karena cinta, dan perasaan seperti itu akan terus terulang tiada habisnya. Kamu tidak akan pernah puas dengan satu wanita. Susan berusaha bijak menasihati anaknya. Sebagai kepala rumah tangga, kamu harus bisa berpikir jernih dan bijaksana, Ravin. Kesampingkan egomu, dan teruslah belajar bagaimana caranya menjadi pria sejati, menjadi suami yang baik. Jangan berpikir kamu sanggup berpoligami jika tidak tahu landasan ilmunya. Itu berat, nak. Tidak sembarang pernikahan seperti itu dijalankan. Bangun saja pernikahan yang baik dengan satu wanita. Bahagiakan secara lahir dan batin. Kejar surga dalam pernikahan itu. Susan berusaha tetap tenang menghadapi keadaan Ravin. Meskipun dalam hatinya tentu saja masih merasakan kekecewaan karena tak menyangka putranya memilih jalan yang salah. Memilih hidup bersama seorang wanita yang kini justru membuatnya hancur. Tak ada yang bisa ia lakukan selain mendoakan kebaikan. Dalam keadaan terpuruk, hanya doa dari seorang ibu yang mampu meluluhkan hatinya. Ucapan seorang ibu yang tulus dapat menyentuh hingga ke dasar hati seorang manusia. Ravin terenyuh dan sangat tersentuh. Ucapan ibunya seperti sebuah tamparan keras dalam hidupnya. Kini, langkah yang semula suram berubah menjadi benderang berkat arahan seorang ibu. Ravin paham apa yang harus ia lakukan setelah ini. Sementara itu Belva kembali bergegas menuju mobilnya.
Saat akan menyalakan mesin mobil, suara ketukan di kaca membuatnya menoleh. Pria tampan dengan senyuman manis itu membuatnya melebarkan mata dan membuka kaca mobil. Rizwan, maaf, Belva, apa ini milikmu? Rizwan menunduk dan memperlihatkan sebuah pasmina abu-abu. Belva menghela napas dan baru teringat akan benda itu. Ah, iya, itu punya aku. Kok bisa ada di kamu? Tadi ada di bawah sini. Mungkin terjatuh. Rizwan memberikan pasmina itu. Terima kasih, Rizwan. Belva tersenyum lebar sembari menerima hijab itu. Kenapa tidak kamu pakai? Tanya Rizwan dengan santai. Belva tertawa kecil dan menjawab. Aku masih malu-malu. Belum terbiasa soalnya. Oh, gak apa-apa, yang penting udah ada niatan kan untuk pakai. Kata Rizwan dengan lembut. Alhamdulillah, berkat kemarin main ke pondok. Jadi disuruh coba pakai hijab. Iya, omong-omong, aku dengar kamu itu mau bantuin Kiai Rahman di Ponpes Al-Hashim. Beneran, Belva langsung teringat ucapan Kiai kemarin. Rizwan melebarkan mata, ia tampak terheran. Oh ya, kok, aku gak dapat kabar apa-apa soal itu. Masa sih? Kemarin Kiai Rahman bilang gitu sama aku. Katanya kamu yang akan bantuin beliau di sana. Belva menggaruk kepala yang tidak gatal. Terheran juga mengapa bisa yang bersangkutan tidak tahu soal tawaran besar itu. Mungkin belum sampai saja infonya ke aku. Karena aku juga memang ada rencana untuk berkunjung ke sana. Silaturahmi saja. Soalnya udah lama sekali gak main ke Al-Hashim. Seru Rizwan sembari terkekeh. Belva manggut-manggut mengerti. Jadi, kamu sering main ke sana juga? Iya, karena ayahku kan berteman baik juga dengan Kiai Rahman dan kakekmu. Kata Rizwan. Wah, serius, aku baru tahu kalau kamu ada kedekatan juga sama keluargaku di sana. Ya udah, gimana kalau nanti kita berangkat bareng aja? Soalnya setelah sidang perceraian aku udah selesai. Rencananya aku mau tinggal di Jogja dulu beberapa waktu. Ujar Belva. Sejenak Rizwan berpikir dan kemudian mengangguk setuju. Boleh. Nanti kita berkabar saja ya. Belva dan Rizwan memang sudah saling mengenal karena mengingat Rizwan adalah keponakan dekat Givari. Ayahnya adalah kakak kandung Givari yang berprofesi sebagai seorang ustadz yang cukup terpandang di wilayahnya. Meskipun Belva dan Rizwan tidak terlalu dekat, tetapi mereka tidak terlalu canggung jika sedang berbincang ringan. Belva kemudian berpamitan dan beranjak meninggalkan kawasan hotel elit itu. Sementara Rizwan hanya menatapnya hingga mobil Belva hilang dari pandangan. Di wajah tampannya, terukir senyuman yang sangat manis dan mempesona. Hatinya mendadak merasakan kebahagiaan yang sulit untuk diungkapkan. Masya Allah, perasaan macam apa ini? Ya Allah, aku sedang memuji ciptaanmu yang sangat indah itu. Akankah aku bisa menjadi kumbang yang hinggap di bunga merekah itu? Rizwan merona sendiri. Ada sebuah desiran yang menggeliat dalam relung hatinya. Tanpa ia sadari, dari arah lain ada seseorang di dalam mobil yang sedari tadi memperhatikan percakapan ia dengan Belva. Pria yang tampaknya terbakar cemburu saat melihat pemandangan itu. Kenapa dia harus sedekat itu dengan Belva? Apa dia juga menyukainya? Pria dalam sedan putih itu memilih beranjak dan langsung bergegas mengikuti kemana Belva akan pergi. Mobil itu melesat jauh mengikuti mobil Belva yang kini memasuki kawasan wisata pantai. Setelah memarkirkan mobilnya, Belva masuk ke sebuah kafe dan memilih tempat duduk yang langsung menghadap ke arah bibir pantai. Menyaksikan pemandangan yang sangat indah, niatnya ia ingin menyelesaikan sisa pekerjaannya di tempat itu. Sendirian sembari menikmati kemenangannya yang sudah di depan mata. Belva menyalakan laptop dan bersiap melanjutkan pekerjaan. Namun, suara dehaman kecil dari arah belakang membuat ia menoleh dan cukup terkejut saat melihat siapa yang datang menghampirinya. Tigor, Belva menautkan kedua alis. Sementara pria itu hanya tersenyum. Boleh aku ikut duduk di sini? Tanya Tigor basa-basi. Belva mengangguk dan mempersilakan. Jadilah, mereka saat ini duduk bersama di tempat itu. Kok, kamu bisa ada di sini? Tanya Belva terheran. Aku lagi jalan-jalan aja di sekitar sini. Ternyata ada kamu juga di sini. Ucap Tigor dengan santai. Sebenarnya ia lumayan tertegun melihat penampilan Belva saat ini yang lebih tertutup dan sopan. Terkesan lebih anggun dan semakin cantik.
Belva tersenyum tipis dan menimpali. Kebetulan banget ya. Ya, katanya kalau kebetulan kayak gini sering disebut jodoh. Kekeh Tigor. Kamu kali yang ngikutin aku. Balas Belva. Ia tetap fokus berkutik pada laptopnya. Tigor hanya tertawa kecil kemudian berkata, "Di mana ada kamu? Disitulah ada aku juga." Berarti benar. Kamu ngikutin aku, kata Belva sedikit datar. Baiklah. Aku mengaku. Memang iya. Tigor tersenyum hangat. Sementara Belva hanya menggeleng pelan. Kenapa kamu harus ngikutin aku kayak gini? Tanya Belva. Ia menghentikan aktivitasnya di layar laptop. Aku mau bicara sama kamu. Tigor mulai serius. Soal kerjaan di butik. Belva asal tebak. Bukan. Terus. Belva menatap serius. Aku tahu. Hari ini kamu baru saja memutuskan untuk bercerai sama Raffin, kan? Tebakan Tigor tidak meleset. Hening. Belva terdiam beberapa detik. Tidak heran dari mana Tigor bisa tahu itu semua. Cindy-lah yang pasti menjadi perantara mereka saat ini. Iya, Belva tersenyum lega. Syukurlah. Akhirnya kalian bisa terbebas dari pernikahan menyedihkan itu. Ujar Tigor. Dengan begitu, rencana kita akan berjalan setelahnya. Belva mengernyit keheranan. Maksud kamu, rencana tentang hubungan kita? Tigor tampak serius dan percaya diri. Butuh beberapa detik untuk Belva mencerna pernyataan Tigor. Hingga ia baru sadar bahwa yang dibicarakan oleh pria itu adalah tentang hubungan mereka kemarin-kemarin.